terus materi matematikanya. Untuk yang materi matematika sebelumnya, kalian cukup lancar nggak dalam mengerjainnya? Lancar. Alhamdulillah. Oke, di sini ada KM-nya nggak? Ada. Siapa? Nopal. Oke, Nopal, boleh dipimpin ya untuk doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa telah dapat diselesaikan. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Endah, Hadir Bu. Ira, Hadir Bu. oke. Terus Feby, Hadir Bu. oke. Ratu, Hadir. Endah. Oh, udah ya tadi ya, maaf. Noval, Hadir. Nova, Hadir Bu. Ai, Hadir. Rina, Hadir Bu. Neti, Hadir. Siska. Sakit Bu. Oh, sakit. Nunui, Izin. oh izin. Oke, udah berarti yang izin sama yang sakit ada 2 ya yang nggak masuk hari ini. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat. Udah sarapan belum tadi? Sudah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya masih lemes ya kelihatannya. Aduh, kenapa ya? Kayaknya ada yang ngantuk yang paling pojok tuh. Aduh, kelihatan banget ngantuknya. Mending sebelum kita ke materi, kita pemanasan dulu yuk. Kayak ini Ibu punya game. Gamesnya tuh kayak gini. Kalau Ibu bilang panjang, tangannya gini. Tapi kalau Ibu bilang pendek, sebaliknya gini. Berarti panjang, pendek. Panjang, pendek. Tangannya enak di gini apa di kepala aja? Kepala aja Bu. Oke, kepala ya. Oke, latihan. 1, 2, 3. Panjang, pendek. Pendek, panjang. Panjang, pendek. Oke, kita mulai. Siap kan? Siap. Panjang. Panjang. Pendek. Awas menunjuk temannya ya. Pelan-pelan aja. Panjang. Oke, barisan depan. Barisan depan dulu. Panjang. Panjang. Pendek. Oke, fokus. Baris kedua. Pendek. Pendek. Panjang. Oke, fokus. Baris ketiga. Panjang. Pendek. Pendek. Oke, tepuk tangan. Oke, udah fokus ya. Oke, kalian udah tahu belum materi apa yang akan kita bahas hari ini? Belum. Oke, kita next ya. Nah, untuk materi hari ini adalah persamaan hiperbola. Udah pernah belajar belum? Belum. Oke, berarti kita bareng-bareng ya. Nah, di sini ada definisi. Nah, di sini tuh ada gambar-gambarnya. Di sini tuh ada elips, hiperbola, lingkaran, sama parabola. Nah, kita akan yang membahas yang hiperbolanya dulu. Apakah ada yang mau membacakan? Saya Bu. Boleh. Hiperbola merupakan bangun ruang yang diperoleh dengan mengiris bangun ruang kerucut yang saling bertolak belakang, memotong tegak lurus bangun kerucut tersebut, tetapi tidak memotong puncak tersebut. Oke, bagus.
Jadi kita yang mengirisnya di sini ya, di sini. Dan itu yang dimaksud dengan hiperbola. Nah di sini masuk ke unsur-unsur. Di sini tuh ada titik fokus yang mana itu ada F1 sama F2. F1-nya di sini sama F2-nya di sini. Terus ada titik puncak. Titik puncaknya itu kan ada dua, karena ini hiperbolanya itu ada dua, jadi P1 dan P2. Lanjut ke titik pusat. Titik pusatnya itu ada di bukan nol ya, tapi oke ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Terus ada sumbu utama atau sumbu transversal, atau bisa disebut dengan sumbu X. Nah si sumbu X ini atau si sumbu utama itu akan melewati 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu disebut dengan sumbu utama atau transversal, atau bisa disebut dengan sumbu X. Terus masuk ke sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, bisa disebut dengan sumbu Y. Dan dia itu akan melewati titik O yang ini, berarti yang ini sumbu Y-nya. Terus ke asimtot, yaitu garis A1 dan A2. Dia tuh akan miring, posisinya miring. Nah ini yang ditanya warna ungu. Terus ada sumbu imajiner AB. Nah ini nih. Kenapa bisa bikin persegi panjang? Karena biar mempermudah aja posisi untuk titik-titiknya. Jadi ketemulah titiknya itu untuk A-nya itu di sini, B-nya di sini. Nah ini garis dari A ke B itu kita warnain, dan ini disebut sumbu imajiner. Itu jadi yang warna kuning. Terus ada latus rectum, itu CD. Yang ini kita iris ya, si parabolanya CD sama si EF. Terus lanjut ke yang A-nya. Nah ini nih, ada yang tahu ini bentuk apa? Segitiga. Tapi segitiga kita beras. Itu kan ada A, B, C. Nah yang A-nya itu setengah panjang sumbu nyata. Nah yang tadi, ini sumbu nyatanya, setengahnya dari sini. Terus setengah panjang imajiner yang B-nya, yang ini, sini. Terus yang C-nya jarak titik pusat ke titik fokus yang miring ini. Nah ini untuk rumus Pythagorasnya. Untuk mencari si sisi miringnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pernah ya? Nah, pintar. Baik, kita lanjut. Nah di sini ada implementasi hiperbola dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada antena dan reflektor. Mungkin kita kurang ya antena sama reflektor itu apa, tapi kalian pernah lihat nggak parabola? Pernah. Fungsinya buat apa? Biasanya ada di mana gitu? Menangkap sinyal. Biasanya untuk kita nonton TV ya. Iya. Nah, ini kan garis parabolanya. Nah si hiperbolanya tuh di sini. Nanti sinyalnya itu akan lurus, terus dipantulkan ke si hiperbola, dan akan dikumpulkan di sini, dan nanti si sinyalnya itu dikumpulkan dan nanti akan menjadi suara atau gambar yang akan ada di televisi kalian. Paham? Oke, ada pertanyaan nggak yang ini? Cukup. Oke, kita next. Nah di sini ada hiperbola vertikal, merupakan hiperbola yang titik puncaknya terletak pada sumbu Y. Nah ini. Oh iya, ibu lupa. Yang tadi kan dari sini ya melengkungnya. Itu tuh ya dinamakan dengan hiperbola horizontal. Itu ada di kiri sama di kanan. Nah kalau di atas sama bawah itu tuh yang namanya vertikal. Nah untuk persamaan umum hiperbola yang vertikal itu ada di pusat O 0,0, yaitu rumusnya itu Y kuadrat per A kuadrat dikurangin X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Boleh ditulis dulu untuk rumusnya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal.
Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik puncaknya ada di 0,6 dan 0,-6. Maka persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus 1/2 X. Ini kan X, ini Y, ini X, ini Y. Karena ini yang Y ada angka, berarti dia berbentuk hiperbola vertikal. Oke, yang pertama kita tentukan dulu A-nya. Untuk A-nya itu yang ini kita ambil yang 6. Kalau A kuadrat sama dengan 36. Oke, terus kita lanjut ke asimptotnya. Itu Y sama dengan plus minus 1/2 X. Maka 1/2 sama dengan A/B ya. Nah, masuk di sini untuk A-nya kan kita udah ketahui ya. Iya. Berapa? 6. Berarti 1/2 sama dengan 6/B. Jadi sama dengan B sama dengan 12. Ini untuk B-nya. Nah, karena kan tadi kan si B-nya untuk di rumus yang hiperbola itu kan kuadrat ya. Jadi kalau di B kuadrat itu sama dengan 144. Oke, kita lanjut mencari persamaan hiperbolanya. Yaitu rumusnya Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, pinter. Untuk Y kuadratnya kan belum kita ketahui ya. Jadi Y kuadrat per A kuadratnya udah 36 dikurangin X kuadrat, berarti B kuadratnya berapa? 144 per 144 sama dengan 1. Nah, kita udah ketemu nih untuk si persamaannya. Oke, kita sebelum lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya? Oke. Nah, di sini kan ada 4 soal ya. Kalian mau mengerjakan semuanya tidak? Tidak. Kelompok aja, Bu. Oh, baik, kelompok ya, sesuai request aja. Berarti kelompoknya mau yang sebaris-baris aja? Iya. Baik, berarti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti ini kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Yang 4 nggak usah. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan, dibaca aja ya. Jadi hasil kalian. Ada pertanyaan? Oke, waktunya cukup 3 menit cukup nggak? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Satu menit lagi ya.
Ada yang kesulitan? Sudah. Ini sampai sini aja kan Bu tolong aja. Ya cukup sampai situ. Sudah? Untuk presentasi ke depan mau kelompoknya acak atau sesuai urutan aja? Urutan. Boleh. Berarti untuk kelompok 1 dulu, siapa yang perwakilannya ke depan? Boleh. Dibacakan dulu aja. Jadi kan kita ketahui kalau titik tunjuknya itu di 0,8 dan 0,8. Jadi kita ketahui bahwa A-nya itu 8. Selanjutnya untuk A kuadratnya 64. Untuk mencari B-nya kita gunakan asimptotnya. Maka diperoleh untuk B-nya itu 12 dan untuk B kuadratnya 124. Nah jadi untuk persamaan formula vertikalnya itu Y kuadrat per A kuadrat kurangi X kuadrat per B kuadrat dengan 1. Jadi diperoleh Y kuadrat per 64 kurangi X kuadrat per 144 sama dengan 1 Ibu. Baik, betul. Tepuk tangan. Oke, kelompok berikutnya. Siapa? Feby. Oh, boleh. Untuk nomor 2 itu kan diketahui titik puncaknya itu berada di 0,10 dan 0,10. Nah jadi A-nya itu 10, B-nya itu kan 10 per B sama dengan 5 per 4, jadi B-nya 8. Nah sehingga persamaannya itu Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi Y kuadrat per 100 dikurangi X kuadrat per 64 sama dengan 1. Oke, betul. Oke, kelompok terakhir. Siapa namanya? Aji. Ayi, boleh maju. Dari soal nomor 3 kita dapat ketahui bahwa A-nya itu 12. Terus B-nya dicari dari asimptotnya 3 per 4X. X-nya itu kan 12, jadi B-nya itu 16. Terus masukin ke rumus Y kuadrat per B per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terus akar dari 12 itu 144, akar dari 16 itu 256. Jadi rumus persamaannya Y kuadrat per 144 dikurangi X kuadrat per 256 sama dengan 1. Oke, betul. Ih, semuanya udah pada lancar ya. Berarti udah pada paham semua ya? Ya, ibu punya oleh-oleh nih buat kalian. Kalian kan ada satu ini ya. Bentar. Ada yang mau? Mau. Satu orang ambil satu ya.
3 menit atau 2 menit cukup gak? Cukup Ibu. Oke. Nanti jangan dimakannya di luar ya, jangan di dalam kelas ya. Iya, Bu. Ada kesulitan tidak? Ini kan kita yang tadi Iya, langsung dikuadratin. Iya. Ini mau kelompok Ibu. Enggak. Ini kan kalian jadi dapat jajanannya satu-satu. Satu menit lagi ya. Nanti dibacakan aja di depan secara singkatnya. Ini untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Benar. Sudah Ibu. Sudah, balik ke depan, dibacakan aja secara singkat. Sama kayak pengerjaan tadi nomor 3, nomor 4 juga langsung diketahui. A-nya itu 15, B-nya juga dicari dari asimtot dan X-nya. Jadi B-nya itu 25, terus dimasukin ke rumus dan dikuadratkan. Jadi rumus akhirnya Y kuadrat per 225 dikurangi X kuadrat per 625 sama dengan 1. Oke, betul. Sebentar. Ini khusus untuk yang dapat Iya. Oke. Kalian sejauh ini apakah ada yang masih bingung? Sekali lagi nih ibu tanya nih. Cukup. Oke, ibu pengen memberikan oleh-oleh lagi nih buat kalian nih. Apalagi Mau nggak? Mau. Udah nggak usah khawatir, nggak bakal diapa-apain. jangan tugas Bu. Nah, tugas lagi untuk kalian nanti kerjakan di rumah ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini masa diri Bu. Iya, mandiri, jangan kelompok dulu ya. Sekarang kan udah kelompok. Mandiri, karena kita kedepannya juga bakal hidup mandiri. Boleh ditulis atau kalian mau difoto boleh. Jadi sekalian nanti kita di pertemuan minggu depan akan membahas mengenai hiperbola horizontal. Kita kan sekarang udah yang vertikal. Nah, yang di pertemuan berikutnya kita akan yang horizontalnya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, Ibu kesimpulan nih. Tadi kita membahas tentang apa? Hiperbola. Iya betul, persamaan hiperbola. Untuk rumusnya apa? Y kuadrat per 6 kuadrat dikurangi X kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Sebelum kita pulang, coba beres-beres dulu ya, yang rapi mejanya. Dan KM juga persiapan doa untuk pulang ya. Iya, iya. Sudah siap? Sudah Bu. Oke, pimpin doanya Nafa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dapat dimulai. Berdoa telah dapat diselesaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.